Gopi keluar dari mabuknya dan bertanya kepada Kokila, Mansi dan Premila, di mana tamu-tamunya? Kapan mudiainya dimulai? Premila mengatakan para tamu pergi. Kokila bertanya apakah Gopi tidak ingat apa-apa yang telah terjadi. Gopi berkata dia ingat turun untuk mudiai dan tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kokila menyadari ada sesuatu yang salah kepada Gopi. Premila meminta kepada Gopi untuk pergi dan beristirahat. Urmila memanggil Kokila dan mengatakan mereka akan datang. Kokila berkata mudiai sudah selesai. Mereka tidak perlu datang. Kokila akan kembali ke rumah. Mansi memakai kalung hadiah dari Kokila untuk Gopi dan mengatakan bahwa jika Mansi menikahi Ahem, Mansi akan mendapatkan kalung ini. Gopi menghancurkan hidupnya. Sekarang Mansi akan membuat hidup Gopi seperti di neraka. Gopi di kamarnya berpikir apa yang pasti terjadi. Mengapa dia tidak ingat apa-apa? Mansi datang dan mengembalikan kalung hadiah dari Kokila milik Gopi. Gopi bertanya apa yang telah terjadi di lantai bawah. Mansi tidak mengatakan apa-apa dan pergi meninggalkan Gopi. Gopi memakai kalung dan berteriak kesakitan. Dia membuang kalung itu dan menemukan sehelai kaca di kalung dan lehernya berdarah. Sementara Kokila bertemu Urmila di jalan dan memberitahu Mansi dia adalah saudara perempuan Krishna dan apa yang Gopi lakukan. Urmila mengatakan Gopi tidak bisa melakukan semua ini. Ada sesuatu yang salah. Mereka perlu mencari tahu. Kokila berkata iya. Tetapi Kokila meminta untuk pulang terlebih dahulu. Di tempat yang lain, Vidya menjatuhkan sesuatu secara tidak sengaja saat bersembunyi. Mira mengira penculik datang dan meminta untuk mengembalikan Priyal dan mengambil uangnya. Vidya keluar dan bertanya apa semua ini. Mira panik dan tergagap bahwa Priyal akan segera kembali. Vidya bertanya bagaimana Mira bisa menyembunyikan hal sebesar itu dari mereka. Vidya akan memberitahu Darang dan Serapan. Sekarang juga Mira memperingatkan kepada Vidya untuk tidak melakukannya. Kalau tidak, Mira akan menembak Vidya. Vidya mengatakan dia akan melakukannya dengan biaya berapapun. Pertengkaran dimulai dan Vidya pingsan setelah peluru mengenai perut Vidya. Mira berteriak. Dia bahkan tidak menembak Vidya. Bagaimana Vidya tertembak? Mira mengambil Vidya dan bergegas membawa Vidya menuju rumah sakit untuk membuang pelurunya dan menjatuhkan pistol. Naya keluar dengan Prakas dan melihat pistol dari mana dia menembak Vidya dan kemudian melihat pistol Mira. Lalu Prakas menjatuhkan kartu kredit Mira di lantai sebagai bukti untuk polisi. Mira membawa Vidya ke dalam mobil dan bergegas menuju rumah sakit. Darang memanggil Mira dan mengatakan kepada Vidya bahwa dia tertembak dan dia membawanya ke rumah sakit. Darang mengatakan dia akan segera sampai di rumah sakit. Mira mencapai rumah sakit. Dokter membawa Vidya ke ruang operasi dan meminta kepada Mira untuk tidak ikut. Mira mengenang Vidya yang ambruk setelah tembakan senjata dan menangis keras. Darang dan Serapan sampai di sana diikuti oleh Kokila dan keluarga.
Kokila mengatakan kepada Daram, memberitahunya tentang Pidia. Serapan bertanya siapa yang menembak Pidia. Mira mengatakan dia menembak dan mengatakan Prial diculik, dan dia pergi ke sarang penculik dengan uang untuk menyelamatkan Prial. Tetapi Pidia datang ke sana entah bagaimana dan ingin memberitahu Daram dan Serapan. Jadi Mira menakuti Pidia dengan pistol dan tidak tahu siapa yang menembak Pidia. Mira memberitahu Daram bahwa dia tidak menembak Pidia dan tidak tahu bagaimana peluru mengenai Pidia. Kokila bertanya kepada Daram apakah dia memberitahu Gopi. Daram mengatakan tidak. Polisi datang untuk menangkap Mira. Gopi berdoa kepada Tuhan dan berharap tidak ada yang salah yang terjadi hari ini. Mansi mendengar perkataan Gopi dan memberitahu Premila dan mengatakan bahwa mereka belum membuka kartu mereka sama sekali. Urmila berulang kali menelepon Gopi. Premila mendapat telepon dan memberitahu Mansi bahwa Putri Gopi tertembak. Mansi bertanya, "Putri yang mana?" Premila mengatakan dia tidak perlu khawatir untuk Putri Gopi saat dia pergi ke rumah sakit jiwa karena Gopi. Mansi mengatakan iya. Mira menangis. Dia tidak menembak Pidia. Mengapa seseorang menembak adiknya? Mira hanya menakuti Pidia. Polisi mengatakan Mira pasti telah menembak Pidia karena marah dan mengatakan polisi itu harus menangkap Mira untuk memeriksa apakah sidik jari dan sidik jarinya di tempat kejahatan cocok. Mira meminta kepada polisi untuk menangkap dan membawa Mira bersama mereka. Mira terus menangis dan polisi pergi untuk menangkapnya. Daram memanggil pengacara dan memerintahkannya untuk segera mencapai kantor polisi. Di tempat yang lain, Mansi pergi ke kamar Gopi dan memberikan obatnya. Mengatakan Krishna meminta untuk memberikan makan. Gopi minum obat dan jatuh pingsan. Urmila sampai di rumah Premila. Premila melihat Urmila dan mengunci pintu dari dalam. Urmila melihat Premila duduk di sofa dan membuka pintu melalui jepit rambut, lalu masuk ke rumah. Premila diam-diam meninggalkan cadarnya di sofa. Urmila mencari Gopi di seluruh rumah. Gopi bangun dan mencoba untuk keluar. Mansi bergegas ke kamar Gopi dan menutup mulut Gopi dan menahan Gopi. Gopi bertanya mengapa Mansi menutup mulut Gopi. Mansi berkata dia mendengar seseorang masuk ke sini, jadi mereka perlu memeriksanya. Mansi dan Premila berdua turun diam-diam. Premila mengatakan mereka membiarkan seseorang masuk ke jendela. Kucing masuk dan menjatuhkan air ke ponsel Gopi.